Ka'bah itu dibuat oleh Raja Bikram Aditya sebagai rumahnya daripada Dewa Siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisyakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi atba'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa berada dalam kesehatan dan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat suriah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, sebentar lagi kan kita akan memasuki musim haji. Ya. Nah, agar kita lebih mengetahui bagaimana sejarah tentang Ka'bah. Ya. Terus ada kabar juga nih yang berpendapat kalau Ka'bah itu katanya peninggalan umat Hindu. Nah, benar nggak sih Bi? Gimana kebenarannya? Iya, ada dalam sebuah artikel, sebuah manuskrip dan peda dikatakan bahwa Bharatapasa ini menguasai seluruh dunia, ya termasuk Jazirah Arab. Bahkan dikatakan juga dalam manuskrip Vikramaditya bahwa yang membangun daripada Ka'bah itu adalah Raja Vikramaditya sebagai kuilnya Dewa Siwa. Itu dalam sebuah manuskrip dan cocok logi sebenarnya, bukan sejarah yang pasti dikatakan di sana. Terus juga di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Ya. Di tempat ibadahnya umat Hindu itu ada lingga yang berbentuk batu bulat yang berwarna hitam. Di Ka'bah ada yang namanya sumur Jam-Jam. Di umat Hindu dipercaya setiap tempat ibadah itu senantiasa ada air suci yang merupakan simbol di mana air yang turun dari langit itu disangga oleh Dewa Siwa yang menjadi air suci tempatnya di Sungai Gangga. Makanya sebagai simbolnya di mana tempat ibadah umat Hindu, maka di sananya ada air suci, termasuk di Ka'bah ada sumur Jam-Jam. Terus juga di kita sebagai umat Muslim ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Di umat Hindu juga ada kebiasaan mengelilingi tempat ibadahnya, mengelilingi pura atau mengelilingi kuil-kuil yang dinamakan di sana itu parikram, atau kalau di Bali itu maidar-idar. Sebenarnya cocok-cocokan sih, cocok-cocokan. Jadi mengklaim bahwa Ka'bah itu dibuat oleh Raja Bikram Aditya sebagai rumahnya daripada Dewa Siwa. Kenapa ini bisa diklaim? Bukan cuma umat Hindu yang mengklaim daripada Ka'bah ini, Umi. Ka'bah ini bukan diklaim cuma sama umat Hindu, tapi seluruh manusia, seluruh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 97, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci dan pusat ibadah serta urusan dunia bagi manusia. Jadi seluruh manusia. Dalam kitab, salah satu kitab dikatakan seluruh negeri ini mengagungkan Ka'bah. Dalam Muruz katakan bangsa Persia pun sangat mengagungkan Ka'bah. Bangsa Persia sangat mengagungkan Ka'bah karena menganggap Horus itu ada di dalam Ka'bah, yang mereka ibadah, yang mereka sangat hormati, yang mereka sangat agungkan. Jadi bukan cuma umat Hindu, umat Persia pun sama, umat Nasrani pun sama.
Jadi berbagai agama, setiap manusia, kerajaan menginginkan semua itu. Raja Abraha ingin juga itu Ka'bah. Bahkan membuat saingan kan? Ya. Saingan Ka'bah. Jadi Raja Abraha La'natullah ini membuat Ka'bah di kota Sana'ah, Yaman, yang bernama Al-Qulais. Bahkan peninggalannya ada sampai sekarang, bisa dilihat di internet, bisa dilihat. Itu membuat saingan Ka'bah agar orang-orang itu terpusat, bukan ke Mekah lagi, tapi bisa ke Yaman, ke kota Sana'ah. Tidak bisa disaingi, akhirnya diperangi tuh. Diperangi membawa pasukan gajah yang diabadikan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Fil. Itu kejadiannya. Terus juga zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga saingan Ka'bah itu, yaitu Zulqalasah. Zulqalasah ini berbentuk bangunan yang di dalamnya berhala-berhala dan disembah, ditawafi, disembah. Lah kalau memang misalkan Ka'bah itu merupakan peninggalan dari satu kaum, Ka'bah itu merupakan peninggalan dari satu agama, kenapa peninggalan-peninggalan dari Raja Abraha seperti Al-Qulais atau Zulqalasah tidak diklaim sebagai peninggalannya? Karena Ka'bah ini Allah Subhanahu wa taala firmankan memang untuk bagi manusia. Jadi semua sangat mengagungkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghancurkan daripada Zulqalasah ini, karena sudah menyimpang. Mereka sudah menyembah daripada berhala-berhala yang disimpan di dalam Zulqalasah ini. Kita tahu kan bahwa berhala-berhala yang berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hancurkan seluruhnya. Lata, Uzza, Manat dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Ka'bah tandingan, Ka'bah palsunya, yang ini juga sama, berada di Yaman, Umi. Yeah. Zulqalasah itu berada di Yaman, dimiliki atau dibangun oleh satu kaum namanya kabilah Qasam, kalau tidak salah kabilah Qasam dan Bajilah. Sangat diagungkan, disembah-sembah. Ketika utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 150 pasukan berkuda datang ke kota Yaman dan menghancurkan Zulqalasah ini, tidak hancur begitu saja, tidak luluh lantah, hingga kembali. Dan kembali lagi terjadi kemurtadan bangsa Daus dan Qasam dan Bajilah ini, menyembah lagi Zulqalasah. Bangunan Ka'bah buatan ini yang ada di Yaman disembah lagi. Maka Abu Bakar radhiyallahu an itu mengirim lagi pasukan untuk menghancurkan, dan benar-benar bisa luluh lantah itu di zaman Raja Abdul Aziz Al Faisal, diratakan hingga tidak ada lagi saingan daripada bangunan Ka'bah. Lalu siapa yang membangun Ka'bah itu sendiri? Dan kenapa kita harus menjadikan kiblat? Setelah sebelumnya kiblat itu, sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiblat itu ada di Baitul Maqdis. Kemudian dipindah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah Baitullah, dipindah. Dan siapa yang membangun Ka'bah ini? Yang membangun Ka'bah ini jelas bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan para malaikat untuk membangunkan rumah ibadah atau Baitullah pertama bagi manusia. Jadi bahasanya bukan yang membangun manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan, dibangunkan untuk kita semua. Dibangunkan untuk kita semua. Umi tahu tidak tragedi ketika para malaikat protes penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan para malaikat itu protes, yang diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi para malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi? Sesungguhnya kami ini atau para malaikat ini memuji dan menyucikan kau. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi ketika protesnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala,
para malaikat ini merasa Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada para malaikat. Akhirnya para malaikat itu berdatangan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala dan mengelilingi berkeliling di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun atas perkataan sebelumnya. Ini kan riwayat ini, tragedi ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, khalifah yang akan menempati muka bumi ini. Nah, ketika para malaikat ini bertawaf, bahasa kitanya mengelilingi di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni para malaikat dan ridha terhadap para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Baitul Ma'mur tepat di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya itu menjadi tempat ibadahnya para malaikat. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Isra wal Mi'raj, di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat sekali masuk dan tidak akan keluar sama sekali sampai hari kiamat. Masuk lagi 70.000 para malaikat bertawaf di sana, ibadah di sana, dan tidak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membangunkan Ka'bah Baitullah tepat di bawah Baitul Ma'mur. Jadi posisinya tepat nih. Jadi kayak terhubung gitu ya. Terhubung. Posisinya ini Baitul Ma'mur, di muka bumi ini Ka'bah. Dan dalam sebuah riwayat lain bahwa penciptaan alam bumi ini diawali di kota Makkah itu, titiknya tepat di titik Ka'bah. Awal mula penciptaan bumi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Jadi sudah jelas yang menciptakan Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan para malaikat untuk membangunkan Baitullah untuk manusia. Jadi kalau misalkan ada klaim dari beberapa agama dengan cocok logi atau apapun, ya sudah jelas. Karena Ka'bah ini sangat diagungkan oleh seluruh manusia. Bahkan dikatakan dalam kitab Murud, bangsa Persia pun sangat mengagungkan justru, karena menganggap Horus ada di dalam Ka'bah yang selalu dihormati, diagungkan. Jadi sudah jelas yang membangun daripada Ka'bah Baitullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membangun Ka'bah Baitullah. Dan Hajar Aswad itu sudah jelas itu adalah batu surga yang Allah hadiahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, sudah diteliti juga bahwa itu bukan batu yang terdapat di muka bumi. Sudah dilakukan berbagai penelitian. Jadi kita tahap ini sudah beres bahwa itu hanya klaim. Jadi fakta sejarahnya juga tidak ada. Dan kalau klaim itu memang dari dulu kan kerajaan-kerajaan setiap bangsa mengagungkan, menghormati, dan mengklaim bahwa Ka'bah itu adalah peninggalannya. Seperti yang tadi disebutkan bahwa Persia juga meyakini bahwa Ka'bah itu adalah dari kaum Persia karena menganggap Horus itu ada di dalam Ka'bah. Nah, itu sejarahnya. Atau artikel yang sempat Ahwi baca tentang klaim daripada umat Hindu yang menganggap Raja Vikramaditya yang membangun Ka'bah sebagai kuil daripada Dewa Siwa. Dan kita ya sebagai umat muslim meyakini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah Baitullah yang tepat berada di Bakkah atau Mekah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al Imran ayat 96 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan Ka'bah untuk manusia.
ada juga pendapat yang membangun itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan membangunkan, tapi membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam hanya ada beberapa nabi yang tidak sempat melihat Ka'bah. Menurut ahli sejarah Islam, Nabi Hud dan Nabi Soleh, bahkan Nabi Hud dan Nabi Soleh itu kan ruang lingkupnya itu berada tepat dengan kota Mekah. Ya, Nabi Soleh bahkan peninggalannya sempat, atau beberapa orang mungkin kalau misalkan lagi umroh atau haji, menjadi destinasi wisata atau peninggalan daripada kaum laknat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman Nabi Soleh itu kan. Itu tepat berada tidak jauh daripada Mekah, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Tapi tidak sempat melihat daripada Ka'bah, karena Ka'bah itu hancur. Hancur kapan? Ketika banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, luluh lantah Ka'bah, hanya tersisa pondasi dan dibangun kembali, ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, seperti diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Direnovasi tuh. Bahkan beberapa kali tahap renovasinya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, terus direnovasi kembali oleh kabilah Zurhum dan kabilah Amalik. Setelah itu direnovasi lagi oleh suku Quraisy. Nah, jadi Ka'bah itu dulu bukan berbentuk seperti kota, Kumi, tapi seperti huruf D. Hijr Ismailnya itu ada di dalam bangunan Ka'bah. Nah, ketika suku Quraisy membangun Ka'bah, jadi sudah merupakan tradisi bahwa ini tempat suci. Jadi yang ingin menyumbang hartanya, kalau bahasa kita bersodako, berinfak untuk membangun Ka'bah, maka harus dari harta suci, tidak boleh dari harta yang haram. Dan dipegang oleh suku Quraisy, dikumpulkanlah harta itu. Dan yang paling uniknya, ketika ingin merenovasi Ka'bah, ini suku Quraisy ini merasa khawatir, merasa gelisah, merasa ketakutan. Ketika tidak direnovasi, ini akan hancur, karena posisi daripada kota Mekah itu seperti cekungan. Ketika datang banjir itu, Ka'bah itu sering terkena banjir dan hancur. Maka atas gagasan itu direnovasi untuk ditinggikan kembali, untuk lebih dikokohkan kembali. Dan untuk membangunnya itu harus atapnya itu harus diangkat terlebih dahulu, diangkat-angkat dulu batunya. Nah, suku Quraisy ini merasa ketakutan. Kenapa? Karena sempat terjadi dulu yang diabadikan dalam Quran surah Al-Fil, Raja Abraha ini yang akan menyerang daripada Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan. Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil, Toiron ababil, tarmihim bihizaratin min sijil. Dan seperti daun yang dimakan ulat. Itu kejadian membekas di suku Quraisy, di kaum Quraisy, takut ketika berbuat sesuatu, maka nasibnya sama dengan pasukan gajah atau pasukan Abraha itu yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dilempari batu panas dan hancur. Bahkan dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti daun yang dimakan ulat. Maka dikirimlah satu utusan untuk mengangkat batu dari Ka'bah ini dan melihat bagaimana satu hari satu malam setelah dibongkar, hanya satu batu dulu nih, satu batu bata dulu diangkat.
reaksinya apa nih? Apakah akan turun ajab kembali atau bagaimana? Dan diniatkan diangkat ini bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meluluhlantakan, tapi untuk mengokohkan bangunan. Ketika diangkat, dilihat reaksinya 1 hari 1 malam, ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya direnovasi. Dan ada kejadian sangat bersejarah. Ketika sudah selesai renovasi itu, dan memang kekurangan biaya, akhirnya terpisahlah antara Hijri Ismail dan bangunan Ka'bah yang kotak itu terpisah. Hendak memasang daripada batu Hajar Aswad. Setiap kabilah, setiap kaum menginginkan kehormatan itu untuk memasang batu Hajar Aswad. Akhirnya diberikanlah keputusan siapa yang lebih dulu datang ke Ka'bah esok hari. Maka yang lebih dulu datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh suku menyepakati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memasang batu itu. Mereka percaya dan mereka bersorak al-amin al-amin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta selembar kain. Ketika meminta selembar kain dan diletakkanlah batu itu di atas kain, dan dipanggillah pembesar-pembesar dari setiap kaum, setiap suku untuk mengangkat setiap sudut daripada kain tersebut. Jadi semuanya kebagian tuh untuk mengantarkan batu Hajar Aswad, dan diangkatlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditempelkan di bagian Ka'bah. Setelah suku Quraisy merenovasi daripada Ka'bah, maka direnovasi lagi di zaman Abdullah bin Zubair. Di zaman Abdullah bin Zubair direnovasi lagi di zaman Abdul Malik bin Marwan. Lalu direnovasi lagi di zaman Muhammad Ali Pasha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bangunan Ka'bah dulu seperti itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Sesungguhnya kaummu ketika membangun Ka'bah itu kehabisan daripada dana. Andaikan ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat menjadi penegur kepada Muhammad Ali Pasha untuk membangun Ka'bah itu sesuai keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Hijr Ismailnya itu menyatu ke bangunan Ka'bah. Andaikan aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka aku tidak akan melakukan hal ini. Maksudnya tidak akan memisahkan daripada bagian daripada Hijr Ismail dan bagian Ka'bah itu. Jadi tetap menyatu dan mungkin berbentuk huruf D. Ka'bah itu bukan kotak. Namun ketika ingin dipugar kembali dan disatukan, Anas bin Malik kalau tidak salah berpesan bahwa jangan dilakukan karena nantinya akan menjadi mainan para raja, jadi bongkar pasang, hilang nanti kehormatan daripada Ka'bah. Akhirnya apa yang kita lihat sekarang ini adalah renovasi terakhir yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Jadi itulah sejarah daripada Ka'bah yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah bangunan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan menjadi tempat pertama ibadahnya manusia, seperti dimaktubkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 96. Kalau masalah klaim dari saudara-saudara kita umat Hindu karena merujuk daripada manuskrip, salah satunya manuskrip Vikramaditya yang menganggap bahwa Ka'bah itu dibuat oleh Raja Vikramaditya sebagai kuilnya Dewa Siwa, karena banyak cocok logi yang sama dengan umat muslim, seperti tawaf umat muslim, ada juga di umat Hindu tawafnya mengelilingi pura, mengelilingi tempat ibadahnya yang dinamai dengan parikram, atau di Bali itu Maidar-idar. Ada juga sumur Jam-Jam, tempat air suci. Kita sudah jelas sejarahnya ketika Nabi Ismail alaihissalam
mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan asbab menghentak-hentakan kakinya, lalu keluarlah air Zam-Zam itu. Itu sejarah yang dimiliki oleh kita sebagai umat muslim. Dan di umat Hindu itu ada sungai Gangga yang dipercaya turun dari langit dan disangga oleh Dewa Siwa. Makanya di tempat ibadah daripada saudara-saudara umat Hindu katanya selalu ada air suci. Bahkan diklaim juga sama persis Ka'bah juga ada sumur Zam-Zamnya. Di umat Hindu ada lingga yang berbentuk batu bulat berwarna hitam. Di Ka'bah ada Hajar Aswad. Jelas Hajar Aswad yang diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu merupakan cocok logi karena setiap kaum, setiap bangsa, setiap kerajaan menginginkan kehormatan atau menginginkan daripada Ka'bah ini yang begitu dihormati, begitu diagungkan. Seperti tadi dikatakan, bangsa Persia pun sangat mengagungkan, menginginkan dan menghormati Ka'bah karena menganggap Horus ada di dalam Ka'bah. Nah, inilah sejarah Ka'bah para sahabat. Jadi Umi sudah jelaskan sejarah Ka'bah, bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membangunkan Ka'bah sebagai rumah pertama umat manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.